Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi, teknik, dan proses dalam supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan. Menurut Rifai tahun 1982, supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama, perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi diperlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Maka beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan, diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Tahapan perencanaan terdiri dari tahap penyusunan dan tahap persiapan. Tahap penyusunan berupa penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah agar bersangkutan sesuai dengan kewenangan oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah yang pertama, mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Selanjutnya, mengelola dan menganalisa hasil pengawasan sebelumnya. Mengelola dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa kegiatan. Yang selanjutnya, merumuskan rancangan program tahunan. Selanjutnya, mengkoordinasikan rancangan program. Selanjutnya, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Kemudian tahap persiapan. Dalam tahap ini perlu dipersiapkan yang pertama, format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan supervisi. Selanjutnya, buku pencatatan. Kemudian, data supervisi pembinaan sebelumnya. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data. Pelaksanaan supervisi yang diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang selanjutnya, penilaian data yang sudah dikumpulkan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antara personil dan administrasi kelas. Selanjutnya, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Selanjutnya, bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diharapkan atau diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Selanjutnya, evaluasi pada akhir proses. Supervisi dilakukan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil
proses dan pelaksanaan teknik evaluasi yang dilakukan, wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga sesama guru, pegawai, dan orang tua. Selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala kesatuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasan. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Yang Tiga kelanjutan itu ialah: yang pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Selanjutnya, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Yang selanjutnya, teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, individu. Menurut Sehertian yang dikutip oleh Sagala tahun 2010, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang dilakukan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain: yang pertama, teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar, dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang kegiatan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Yang kedua, teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasikan kelas dengan tujuan memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Selanjutnya, percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru agar kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar sudah baik lebih ditingkatkan, yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, intervitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama atau maju dalam mengelolanya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Kemudian, penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedua, kelompok teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Menurut Sehertian 2008, teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisor
terutama guru baru yang bertujuan menghantar supervis memasuki suasana kerja yang baru, dikutip menurut pendapat Segala tahun 2010 dan Sehartian tahun 2008. Selanjutnya rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan membicarakan proses pembelajaran dan upaya cara meningkatkan profesi guru menurut Pidarta tahun 2009. Yang selanjutnya studi kelompok antara guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu seperti MIPA, bahasa IPS, dan sebagainya. Dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan dimaksud tidak merubah menjadi ngobrol hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Melalui teknik supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Menurut Sagala tahun 2010. Selanjutnya workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara berkelompok. Yang ketiga langsung adalah seseorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang supervisi baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya kunjungan kelas atau classroom visit, observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan lain-lainnya. Yang keempat, tidak langsung adalah seseorang supervisor tidak secara langsung indirect metode menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.